Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue sekarang Novan Zakaria di sini di CMA Indonesia. Hari ini gue bakal memperjelas untuk cara memperbaiki atau jumper kode 42 atau juga bisa disebut kodenya speedometer. Nah, jadi kode 42 itu ini setahu gue dikasih tahu montir Yamaha ya. Kode 42 itu rata-rata ya, ini rata-rata biasanya terjadi itu karena adanya dua arus listrik yang berada dalam kabel bodi itu. Nah, itu solusinya antara di jumper atau ganti kabel bodi. Dan itu emang katanya udah mulai sering kejadian ketika motor Aerox itu udah umurnya 3-5 tahun gitu. Nah, gimana cara kalau ganti kabel bodi kan tuh mahal tuh, bisa 1,5 juta 2 jutaan. Gimana caranya supaya kalian bisa memperbaikinya dengan lebih murah gitu. Nah, gue disclaimer dulu, maksudnya ngasih tahu dulu ke kalian kalau misalkan kalian nggak berani buat bongkar sendiri, kalian bisa bawa langsung ke Yamaha Kings Motor di Jalan Raya Kodau, Jati Mekar, Jati Asih. Tinggal cari di Google Maps aja, itu udah ada, atau enggak nanti gua kasih Google Maps saya di bawah ya, kayak gitu. Cuma buat kalian yang pengen bongkar sendiri, yang misalkan jauh dari Bekasi, itu bisa coba contoh pakai video ini ya. Semoga bermanfaat. Let's go, kita bongkar. Cuma tinggal buka dasi gedenya aja depan ini pakai obeng. Plus buka dulu ya, bentar. Nah, cara ngelepas dasinya ini cuma bautnya ada 2 doang sini, kanan kiri, tinggal dilepas aja. Kalau udah dilepas, bautnya simpan baik-baik. Nah, biar rada gampang, kalian tuh bisa narik dasinya ini dari depan sini aja, diangkat pelan-pelan gitu. Oke, taruh. Nah, oke. Jadi sorry ini berantakan dan rada gelap ya. Nah, kelihatan. Nah, ini jumperannya ya. Belibet banget coy, kabel motor gua. Sekalian rapiin lah, udah mulai kebuka juga. Jadi ini dia kabelnya. Ini tuh kabel ke lampu kalau nggak salah. Bentar, sabar ya guys, gue mau sekalian ngerapihin ini dulu. Oke, wait, gue rapiin dulu, nanti gue lanjutin lagi. Oke, jadi yang ini tuh kabel speedometernya, switch speedometernya dari kabel speedometer yang bawah nih, yang dari yang sini. Nah, ini kepalanya kan, ini cuma tinggal kalian lepas aja. Terus di sini bisa kalian keletek aja si karet hitamnya bisa kalian buka. Di situ di dalamnya itu ada kabel warna hitam dan warna putih gitu. Nah, ini gue buka ya. Wait, sabar, ada ribet nih. Sabar guys. Oke. Nah, ini dia, ada kebukaannya. Gue masih ada nggak ya? Jadi cara ngejumper tuh kayak gini. Bentar. Nih. Jadi si kabel putihnya itu dikelet di tengah-tengah. Habis itu, nah ini dia, ini tuh namanya dioda. Dioda itu kalau nggak salah ya penyatu arus. Jadi ketika ada arus yang bertabrakan atau dua arus di dalam satu kabel, nah dia itu yang bikin jadi satu arus doang. Ini tinggal kalian kelet di yang putihnya, ayo terus disambung ke sini.
Bentar. Nih gue buka dulu juga deh, bentar ya. Oke, sebelum kita langsung ke pemasangannya, gue jelasin dulu. Di sini tuh dibutuhin ada dua komponen. Yang pertama itu kabel yang secara tembaganya lumayan tebal ya, jangan yang terlalu tipis karena meminimalisir konsleting aja. Habis itu yang kedua adalah kita butuh dioda. Nah, untuk diodanya kalian bisa beli yang ukurannya, ntar gue kasih lihat aja ya fotonya di sini, atau ntar gue kasih link pembeliannya atau gimana, nanti lihat aja. Nah, gue jelasin dulu dioda itu kan cara kerja dioda itu buat pemersatu arus, atau menjadikan jika ada arus dua di dalam satu kabel itu dia yang mutus, jadi cuma satu arus doang, jadi positif doang, negatif doang kayak gitu. Nah, di dioda itu sendiri ada, ini contohnya gue kasih lihat ntar sini, itu ada kutub negatif dan positifnya. Biasa disebutnya itu anoda sama katoda kalau nggak salah. Nah, itu gimana cara nentuinnya? Cara nentuinnya itu kalau anoda itu kan positif, nah kalau katoda itu kan negatif. Nah, biasanya di diodanya itu yang bagian katoda atau bagian negatifnya itu ada kayak garisnya kayak gitu, garis putih gitu kayak gelang. Nah, itu bagian negatifnya. Kalau bagian positifnya itu nggak ada tanda apa-apa, polos kayak gitu. Oke, langsung kita eksekusi aja. Ini sistemnya gampang, cuma tinggal disambung aja, dililit aja ke kabel kayak gitu. Jadi nggak usah pakai solder segala macem. Ya di solder makin bagus, cuma gue nggak pakai solder karena nggak semua orang punya solder dan nggak semua orang bisa nyolder. Gue bisa, cuma mager aja, toh gampang. Oke. Nih, jadi kalau yang gue lihat, bentar. Nih ya, udah gue angkat. Fokus. Ribet, nggak ada asisten. Nah, kalau yang gue lihat ini nih, negatifnya di yang putih ini nih, yang ke kabel speedometer ya. Ini negatifnya, positifnya ke kabel kuning ini. Nah, kabel kuning ini kemana? Kabel kuning ini nyambung ke kabel lampu utama. Kabel lampu utama itu di dalamnya nih ada merah, ada coklat sama hitam ya. Nah, ini nyambungnya ke yang coklatnya. Sistemnya sama, cuma tinggal kalian kotek aja di tengahnya, kalian kolet di tengahnya, terus kalian sambung. Dah, kayak gitu doang. Tuh, habis itu kalau misalnya disambung, udah cuma tinggal kalian pasang aja. Nih, kalian balik lagi, kalian pasang aja, udah intinya kalian pasang kayak gitu. Kalau misalkan nggak benar, sering kok nggak nyala. Intinya kalau misalkan nggak bener kalian masangnya, itu biasanya kode 42 nya masih hidup. Cuma kalau misalkan benar, pas kalian pasang, kalian pakai jalan aja dulu, itu biasanya langsung mati kayak gitu. Oke, nih ya, gue lihat lagi rangkaiannya udah mau azan, udah azan nih, gue ntar lagi gue kelarin. Ya kayak gitu ya, cuma tinggal sambung aja nih ke yang merahnya. Oke, azan dulu, gue mau sholat dulu, abis itu ntar gue lanjutin lagi. Oke, kalau udah selesai sambung semuanya, itu cuma tinggal tutup pakai selotip kabel.
Yang bener nutupnya yang tebel kalau bisa, karena jangan sampai kemasukan air sih. Takutnya konslet. Nggak tahu sih konslet atau enggak, cuma menghindari aja gitu. Let's go. Oke, jadi ini dia hasilnya kalau udah ditutup ya. Oh, ini juga udah, cuma tinggal kalian pasang lagi aja. Yang ini ke sini. Aduh ribet. Ntar. Oke, sampai bunyi klik ya. Udah, habis itu udah selesai. Kayak gitu aja caranya. Punya gue sih udah bener, ini normal semua. Tuh. Nah, buat kalian, jadi gejalanya kode 42 tuh biasanya kalau gue ya, tiba-tiba motornya mati, engine check nyala, habis itu RPM-nya tuh tinggi banget, idle RPM-nya tuh 2000 sekian lah, 2400-an kayak gitu. Kalau gue sih kayak gitu, beda-beda sih kayaknya deh. Ada yang emang tiba-tiba mati muncul kode 42 juga, beda-beda gitu. Jadi buat kalian jangan terlalu panik. Dan gini, kemarin gue dapet ngobrol sih sama pengguna Aerox juga, bapak-bapak, dia juga sama kayak gini. Terus udah diakalin sama montir Yamaha juga, cuma mungkin dia kurang paham kayak gitu. Jadi di jumpernya tuh pakai kabel doang, nggak pakai diodanya. Dia cuma bertahan nggak nyampe berapa bulan ya, nggak nyampe 6 bulan, habis itu kebakar. Nah, kebakar kan tuh kabelnya itu nyebabin malah tambah parah. Kalau nggak salah kata bapaknya tuh harus ganti kabel bodi segala macem gitu, mah jadi kemana-mana ngerembetnya. Nah, ini gue pakai ini udah setahun lebih dan masih aman-aman aja gitu. Udah paling segitu aja. Jadi harus hati-hati, kalau bisa pakai kabel dioda kayak gitu, jangan langsung kabel doang karena bahaya, resiko. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Gua Askal Kandidat Zakaria cabut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.